Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1 pembelajaran digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1 pembelajaran digitalisasi. Pada operasi hitung penjumlahan, apa sih ya ngomong yang benernya tuh apa, Digitalisasi apa sih, Mi? Digitalisasi itu judulnya sih. Belajar digitalisasi pada pelatihan BKPSDM gimana? Nggak usah. Yang lain sih gimana? Dia Enggak lah, bilang nggak contoh. tahu. Itu tuh itu ini nih. Mikirin yang itu Udah. Harusnya buat skrip dulu ini begini tuh. Jadi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1 pembelajaran digitalisasi pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Iko Irsanto SPD dengan NIP 1987112023211003 dari SMP Negeri 1 Gempol. Yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun bentuk umum dari pecahan kita saksikan bersama di sini. Di situ ada A per B. Nah, di mana A itu yang posisinya di atas itu adalah pembilang dan B posisinya yang di bawah itu adalah penyebut. Syaratnya A dan B ini adalah bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, penjumlahan pecahan. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah pizza. Pizza ini dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Oke, kemudian pizza dimakan oleh Budi 2 potongan. Nah, sehingga bisa kita tulis ke dalam bentuk pecahan 2 dari 8 atau 2 per 8. Yang dimakan Budi 2 dan keseluruhan ada 8 sehingga bisa ditulis 2 per 8. Selanjutnya pizza juga dimakan oleh Aris 1 bagian sehingga bisa ditulis 1 per 8. Sekarang berapa banyak pizza yang telah dimakan mereka berdua? Nah, kita lihat di sini ya. Oke, tadi yang dimakan Budi 2 per 8 dan dimakan Aris 1 per 8. Oke, kita lihat di sini syarat penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Penyebut itu ingat ya, yang posisinya di bawah. Oke, kita lihat di sini. Di sini penyebutnya 8 dan yang di sini penyebutnya pun 8. Penyebutnya sama sehingga ini bisa kita tambahkan saja 2 ditambah 1 yaitu 3. Dan kalau kita pakai ilustrasi gambar pun di sini 2 potongan ditambah 1 potongan sehingga nanti di sini ada 3 potongan pizza dari jumlah keseluruhannya yaitu 8. Sehingga didapat pizza yang telah dimakan mereka yaitu sebanyak 3 per 8 pizza. Oke, selanjutnya, nah ini macam-macam penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Penjumlahan bilangan bulat dengan
pecahan. Oke, kita lihat di sini ya. Langsung saja ditulis berdampingan. Oke, ini bentuk-bentuk umumnya atau kita tuliskan dalam pemisalan huruf. Di sini ada A, bentuk bilangan bulat, ditambah dengan B per C. Ini adalah bentuk bilangan pecahan. Nah, sehingga didapat nanti A, B per C. Ini bentuk umumnya. Oke, kita coba praktekkan ke contohnya. Nah, contohnya di sini ada 3 ditambah dengan 2/5. Sehingga didapat 3, 2/5. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bentuk umumnya seperti ini ya. Oke, A per C ditambah B per C. Nah, sehingga didapat karena di sini penyebutnya sudah sama-sama C, sehingga kita bisa menjumlahkan pembilangnya A ditambah B. Sehingga didapat seperti ini ya. A ditambah B per C. Atau, nah ini pemisalan nih. Misalkan ada A per R ditambah B per R ditambah C per R ditambah dan seterusnya. Sehingga di sini terbentuk pola seperti ini ya. Sehingga bisa ditulis A tambah B tambah C tambah dan seterusnya per R. Oke, kita coba praktekkan ke dalam contoh soal. Misalkan di sini ada soal 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7. Nah, sehingga didapatkan karena ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang sama, kita bisa menjumlahkan pembilangnya 3 ditambah 5 ditambah 4 sehingga didapatkan 12/7. Oke, selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada 1/5 ditambah 1/2. Oke, berapakah hasilnya? Oke, kita lihat ya, kita amati bersama-sama dulu nih. Kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya 5 dan di sini penyebutnya 2. Nah, berbeda jadi tidak bisa diselesaikan seperti cara yang tadi ya. Sekarang berarti kita gunakan dengan cara yang lain, yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Nah, inilah langkah-langkahnya nih. Langkah pertama, dalam penjumlahan perlu diingat bahwa penyebut harus sama sehingga harus menemukan kelipatan umumnya. Oke. Langkah keduanya, tambahkan pembilang dan biarkan penyebutnya tetap sama. Oke ya, jadi kata kuncinya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang nih kita lihat di sini. 1/5 ditambah 1/2. Di sini, nah ini kan 5 dengan 2 ya. Oke, kita coba cross atau silang saja ya. Jadi nanti gini 5 dikali 2. Nah, ditambah selanjutnya 2 dikali 5. Oke, nah yang di atasnya ini 1 dikali dengan 2 silang. Nah, itu ya. Kemudian ditambah yang sebelahnya juga ini yang sebelah sini. Nah, ini 1 dikali dengan 5. Tuh, sehingga didapat nanti 1 kali 2 adalah 2. 5 kali 2 10. 2/10 ya. Ditambah dengan 1 kali 5 5. Nah, per 2 dikali 5 10. Sehingga didapat yaitu 7/10. Oke, jadi ketika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Oke, selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, contohnya seperti ini nih, misalkan ada 1/2 ditambah dengan 1/3. Satunya kita pisahkan nih, satunya kita pisahkan dulu, ditambah dengan 1/2
ditambah dengan 1/3. Ya, jadi 1 kita simpan, kita pisahkan, ini kita hitung nih 1/2 ditambah 1/3. Sehingga yaitu didapat nanti 1 kita biarkan dulu. Nah, ini dengan cara cross tadi ya, dengan cara silang nih. 2 dikali 3, tuh di bawah ya. Kemudian 3 dikali 1, ngilang. Oke, yang ini 1 dikali 2. Tuh, sehingga didapat 1 kita tulis ulang yaitu 1 kali 3, 3 ditambah dengan 1 kali 2, 2 dan per 2 dikali 3, 6. Didapat 1/5/6. Ini adalah cara yang pertama dengan cara memisahkan bilangan bulat. Nah, cara yang kedua, yuk kita sama-sama ya menyimak. Pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 1/2 ditambah 1/3. 1/2-nya kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara, nah ini kita coba kalikan ya. Nih, 2 penyebutnya kita biarkan dulu, kita tulis lagi 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu 2 dikali 1. 2 hasilnya di sini kita tuliskan. Kemudian ditambah dengan 1 pembilang asalnya. Sehingga didapat nanti di sini 3/2. Nah, ini ditambah dengan 1/3. Oke, setelah bentuknya seperti ini, dua-duanya pecahan biasa, kita hitung dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan cara silang seperti cara yang pertama ini, atau bisa dengan mencari KPK-nya, kelipatannya. Di sini 2 dengan 3 itu bisa membagi angka berapa? Nah, di sini bisa membagi angka 6 ya. 6 itu bisa dibagi 2, dibagi 2 itu berapa? 3. Hasil 3 ini kemudian dikalikan dengan pembilangnya 3 lagi sehingga didapat 9. Kemudian 6 ini dibagi dengan 3. Berapa ini? 2. Nah, 2 ini hasilnya dikalikan lagi dengan 1 sehingga didapat 2. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan. Di 9 ditambah 2 yaitu 11. 11/6. Nah, 11/6 kita sederhanakan. Kita rubah lagi menjadi pecahan campuran. Caranya dengan 11 ini kita bagi dengan 6. 11 dibagi 6 dapat 1 sisa 5. Sehingga ditulis 1/5/6. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya, oke, sama ya, seperti tadi ada 2 cara, yaitu dengan cara ini memisahkan ini penyebut kedua pecahan ini disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Tetapi bilangan bulatnya dipisahkan ya. Jadi satunya ini bisa ditambahkan nanti dengan satu lagi, bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat ya. Nah, kemudian pecahan ini ditambahkan lagi dengan pecahan. Kemudian langkah berikutnya sama seperti yang tadi, ini dengan cara silang nih. 3 dikali 2 ya. Nanti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 gitu. Sehingga nanti didapat 2 ditambah ini 2 dikali 2 tuh 4 ya. 4 ditambah 1 kali 3, 3. 4 tambah 3, 7. 7/6. Jadi didapat, nah 7/6-nya ini kita bisa sederhanakan dulu. 7 dibagi 6 dapat berapa? Dapat 1 sisa 1. Sehingga bisa ditulis, nah ini 1/6 ya. Sehingga didapat 2 ditambah 1, 1/6. Bilangan bulat kita bisa tambahkan dengan bilangan bulat. 2 ditambah 1, 3. Jadi 3, 1/6 jawabannya. Seperti itu ya. Kemudian, nah cara yang kedua yaitu dirubah menjadi pecahan biasa kedua-duanya nih. Nah yang ini 1, 2/3 dirubah menjadi pecahan biasanya menjadi 5/3. Ya, dengan cara yang tadi ya. 3 dikali 1, 3 tambah 2 jadi 5 kan. Oke, ditambah dengan ini 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2.
2. Sehingga, nah ini juga sama. Setelah di sini cara pengerjaannya sama dengan cara pertama dengan dikali silang. Ya, dengan cara crossing ya. 3 dikali 2, ya 2 dikali 5, 3 dikali 3. Sehingga didapat 10 ditambah 9 per 6. 19 per 6. Nah, 19 dibagi 6 itu dapat berapa? Dapat 3 ya, 18 kan ya. Sisanya berapa? 1, sisa 1. Sehingga bisa ditulis 3, 1 per 6. Oke. Nah, sekarang kita mencoba ke pengurangan. Pengurangan bilangan pecahan. Oke, kita kembali ke pizza yang tadi ya. Nah, itu kita masih ingat kan pizzanya ada 8 potong. Ya, 8 potong ukurannya sama. Nah, kemudian sekarang nih, Aris dan Budi itu memakan 3/8 pizza ya. Nah, pertanyaannya nih, berapakah sisa pizza yang belum dimakan? Tuh, ya. Oke, kita lihat nih. Selanjutnya, awalnya pizza utuh itu ada 8 bagian, sehingga 8/8. Nah, dikurangi dengan pizza yang dimakan oleh Budi dan Aris, yaitu sebanyak 3/8 bagian. Nah, kita lihat penyebutnya sama atau belum? Oke, sudah sama ya. Nah, kalau kita lihat ini, oke, sekarang kita lihat gambarnya dulu nih. 8 dikurangi 3, berapa ini? 5 ya. Nah, sehingga didapat 5. 5 dari berapa? Dari keseluruhannya 8. Jadi 5/8. Oke, kita coba ini ya ke dalam bentuk angkanya. Coba pizza utuh itu bisa ditulis 8/8 ya. Oke, dikurangi dengan yang dimakan 3 dari 8, jadi 3/8. Ini sama-sama penyebutnya sama-sama 8, sehingga bisa pembilangnya kita kurangi. 8 dikurangi 3 yaitu 5, sehingga didapat 5/8. Oke, seperti itu ya. Oke, oke, kita lanjut nih. Macam-macam pengurangan pecahan. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua, pengurangan bilangan biasa, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke. Sekarang yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, ubah bilangan bulatnya ini menjadi bilangan pecahan. Ya, oke, kita lihat nih. Di sini bentuk umumnya yaitu misalkan ada A dikurangi B per C. Nah, sehingga didapat di sini A dikali C per C dikurangi dengan B per C. Ya, jadi nanti A-nya ini kita rubah dulu dengan cara dikali dengan C dan dibagi dengan C. Oke, sekarang kita coba nih, kita ke contoh soalnya agar lebih paham. Contoh soalnya yaitu di sini ada 3 dikurangi 5, maaf ulang. 3 dikurangi 2/5. Nah, 3 ini kita rubah nih. Di sini penyebutnya 5 kan? Oke, biar sama, 3 ini kita kalikan dengan 5. Dikali dengan 5, diper dengan 5 atau dibagi dengan 5. Kemudian dikurangin dengan 2/5. Oke, sehingga didapat nanti 15/5 dikurangi 2/5. Sini sudah sama penyebutnya, sama-sama per 5. Sehingga 15 dikurangi 2 itu adalah 13. 13/5. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran dengan cara 13 ini kita kalikan, 13 ini dibagi dengan 5. Nah, dapat 2 sisa 3 sehingga ditulis 2 3/5. Oke, sampai sini. Oke. Bisa ini ya, ikuti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa.
Pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, kurangi bilangan dan biarkan penyebutnya tetap sama. Bentuk umumnya, misalkan ada A per C dikurangi B per C, maka nanti bisa ditulis A dikurangi B per C. Atau misalkan ada A per R dikurangi B per R dikurangi C per R dan seterusnya, maka bisa ditulis A dikurangi B dikurangi C dikurangi dan seterusnya per R. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Di sini ada contoh. Misalkan 2 dikurangi 3 dikurangi 1 per 3. Sehingga bisa ditulis, karena di sini penyebutnya sudah sama, 2 dikurangi 1 per 3, yaitu 1 per 3. Oke, lanjut. Nah, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Nah, kita lihat nih, contoh yang ini penyebutnya berbeda. Ya, di sininya penyebutnya 3 dan yang ini penyebutnya 2. Oke, contoh soal ini 2 per 3 dikurangi 1 per 2 ya. Langkah pertama yaitu harus samakan dulu penyebutnya. Oke, kemudian langkah keduanya, setelah penyebutnya sama, maka kita kurangi pembilangnya dengan catatan penyebutnya tetap sama. Baik, kita ke nomor 2, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, pengurangan pecahan biasa berpenyebut berbeda ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Di sini ada 2 per 3 dikurangi 1 per 2. Penyebutnya berbeda. Yang ini penyebutnya 3 dan yang ini penyebutnya 2. Sehingga ini kita samakan terlebih dahulu ya dengan cara kita kalikan. Nah, ini namanya menggunakan cara crossing atau disilang ya. Oke, yaitu 3 dikali 2, kemudian 2 dikali 2, dan 1 dikali 3 ya. Oke, sehingga didapat 2 kali 2 4, 1 kali 3 3, per 6. Nah, 4 dikurangi 3 itu 1. Sehingga didapat 1 per 6. Oke, seperti ini. Yang ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, cara pertama yaitu pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, kita lihat di sini nih. Bilangan bulatnya yaitu 1. 1 ini kita pisahkan terlebih dahulu. Ya, satunya kita pisah, yang kita hitung pecahannya saja ya. Nah, pecahannya yaitu 2 per 3 dikurangi 1 per 2. Ini kita kerjakan dengan cara tadi, cara silang, yaitu 3 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 1 dikali 3 ya. Sehingga didapat 4 kurangi 3 per 6. Didapat 1 per 6. Sehingga didapat hasilnya yaitu 1 per 6. Ini cara yang pertama dengan memisahkan bilangan bulat. Cara yang kedua yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa. Ya, 1, 2 per 3 ini kita merubah menjadi pecahan biasa dengan cara yaitu 3 dikali 1, 3 ditambah dengan 2. Sehingga didapat 5 per 3. Dikurangi dengan di sini 1 per 2 ya. Oke, sehingga kita lanjutkan yaitu dengan cara crossing 3 dikali 2, 2 dikali 5, 1 dikali 3 ya. Sehingga didapat 5 dikali 2 kan 10 ya. Dikurangi 1 kali 3, 3. 10 dikurangi 3. Iya betul, 7. Sehingga didapat 7 per 6. Nah, 7 per 6 ini kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Yaitu 7 dibagi 6. Dapat 1, sisa 1. Sehingga didapat 1 per 6. Oke, selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, cara yang pertama yaitu dengan memisahkan bilangan bulatnya. Misalkan di sini soalnya 2 per 3 dikurangi 1 per 2. 2 dengan 1 ini kita pisahkan. Jadi 2 nanti dikurangi dengan 1.
dan pecahan dikurangi dengan pecahan. 2/3 nanti dikurangi dengan 1/2. Oke, setelah itu didapat, nanti 2 dikurangi 1 hasil 1. Nah, pecahan ini kita selesaikan ya dengan cara silang ya. Nah, sehingga didapat nanti ini ya, 3 dikali 2, 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3 ya. Nah, didapat 4 dikurangi dengan 3/6 didapat 1/6 sehingga nanti 1 ditambah 1/6 1/6. Ini cara yang pertama dengan memisahkan bilangan bulatnya. Cara yang kedua yaitu pecahan campuran ini dirubah menjadi pecahan biasa. Misalkan 2/3 ini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2 ditambah 2 ya per 3 dikurangi 2 dikali 1 2 ditambah 1 per 2 ya. Sehingga didapat nanti di sini yaitu 8/3 dikurangi 3/2 ya. Nah, setelah dirubah menjadi pecahan biasa kemudian kita hitung ya. Ini nanti 3 dikali 2 untuk penyebutnya, kemudian 8 dikali 2 dikurangi dengan 3 dikali 3. Nah, sehingga didapat 16 dikurangi dengan 9 yaitu 7/6 ya. Nah, 7/6 itu disederhanakan. 7 dibagi 6 dapat 1 sisa 1 sehingga ditulis atau didapat yaitu 1/6. Oke, baik, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Ulang. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba latihan melalui soal yang akan Bapak sajikan dalam bentuk kuisis. Sekian, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan berdoa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.